Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Ahmad Satibi, Kasih PMD Kecamatan Pedes, ingin memberikan pengantar terhadap aplikasi saya yang saya buat. Mudah-mudahan dengan video visual ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya rekan-rekan Kasih PMD dalam menjalankan tugas di lapangan kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Di sini dalam aplikasi ini saya sudah membuat versi web, HTML, dan juga versi XML Android versi smartphone. Nah, dalam tutorial penggunaan aplikasi ini untuk level desa dan kecamatan. Barangkali sebelum kita ke tutorialnya, ini sebagai pengantar, perlu diketahui bahwa aplikasi ini sistem monitoring online offline Google Government. Aplikasi ini adalah tugas inovasi saya melalui surat Bupati Karawang nomor 800/6166 BKPSDM tanggal 11 November 2021 perihal kewajiban membuat inovasi. Kemudian saya mendapatkan surat perintah dari Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang nomor 800/0887 PSDM tanggal 2 Maret 2022, yang mana saya mengikuti seminar inovasi saya melalui virtual Zoom tanggal 8 Maret 2022. Nah, di sini seperti dalam gambar ini nampak mentor saya Pak Purkon Jalaluddin SIP sekaligus camat Pedes. Kemudian coachnya adalah Ibu Lina Jajuli SKMMM. Kemudian pengujinya satu Dr. Andra Eka Setiawati MAP dari Bapeda. Kemudian Pak Rudi Alexandri SSTP dari BKPSDM. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini tetap diberikan kesehatan. Amin. Barangkali dalam paparan waktu itu ini adalah halaman, kemudian yang saya paparkan kaitannya dengan tugas camat dulu. Tugas camat di sana ada pembinaan dan pengawasan di desa sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf G PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, bahwa camat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Apa aja itu pengaturan di sana, regulasinya ya kaitannya dengan barangkali Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang desa. Kemudian dalam Perbub 68-nya tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan, di sana juga sama bahwa kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan. Selanjutnya kaitannya dengan tupoksi Kasih PMD-nya, ini dalam Perbub 68 juga tercantum dalam pasal 12 terutama huruf C. Di sana ada pembinaan dan monitoring relevansi dengan aplikasi yang saya buat. Oke, kita lanjut saja. Ini rumusan masalah. Yang pertama, syarat monitoring. Syarat monitoring adalah tersedianya data dokumen yang mudah digunakan atau diakses oleh para pelaku kepentingan dan pemangku kepentingan. Monitoring seperti yang saya lakukan sebelumnya, kita mengumpulkan data dulu, kita cari-cari di lemari, cari-cari di dalam tas, arsip-arsip. Itu kadang-kadang memakan waktu dan kurang lengkap. Kekurangannya kita minta ke desa. Nah, dalam aplikasi ini yang saya buat, inovasinya adalah bagaimana kita mempunyai data yang akurat, yang lengkap, yang mudah digunakan. Kenapa saya bikin aplikasi ini? Karena ini adalah merupakan kompilasi dari aplikasi Siskedes. Jadi output Siskedesnya berupa PDF, kita konversi ke Excel, kemudian kita konversi lagi ke HTML dan SQL. Ya, selanjutnya setelah itu data masuk dari konversi tadi, ini bisa dipakai di web, di laptop, komputer. Nah, yang kedua bisa dipakai di smartphone karena pengguna pemangku kepentingan tadi di desa banyak sekali yang jarang buka laptop. Sekarang sisan. Makanya saya mencoba bagaimana kita mempunyai data itu ada di tangan, data itu ada di saku, begitu mudah ketika kita buka, oh RAB desa ini seperti ini, RAB desa itu seperti ini. Jadi kita tanpa harus kembali dulu ke kecamatan, buka-buka lemari, cari-cari arsip. Nah, sekarang melalui aplikasi ini insya Allah data sudah ada di tangan kita. Jadi kita tinggal kapan mau melaksanakan monitoring.
Kemudian ini pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan data bahan monitoring dari aplikasi Syscades dalam bentuk web, HTML, dan XML Android. Lalu siapa saja pemangku kepentingan pengguna yang terlibat dalam aplikasi ini. Kemudian yang selanjutnya, apa keuntungan menggunakan aplikasi ini. Nah, nanti akan kita lihat nanti setelah nonton video berikutnya. Nah, ini ada catatan. Ini sangat menarik sekali dari Pak Ridwan Kamil. Beliau juga memotivasi saya dengan statementnya, no data, no action. Jadi tidak ada data, tidak ada aksi. Nah, beliau mengatakan prinsip hidup saya sebagai pemimpin, good data, good decision. Bad data, bad decision. No data, no decision. Jadi data penting sekali bagi saya dalam memutuskan sebuah keputusan. Nah, ini pernyataan dari Pak Ridwan Kamil, Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat. Kemudian kalau kita jabarkan lebih lanjut bahwa data yang jelek akan menghasilkan keputusan yang jelek. Data yang lemah akan mengakibatkan, akan membuat keputusan yang lemah. Jadi dari pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa dari data kita bisa celaka seperti itu. Selanjutnya ini tampilan aplikasi Simeong pada smartphone Android. Nah, seperti ini tampilannya. Kebetulan di Kecamatan Pedes ini sudah ada 53 akun menggunakan aplikasi smartphone dari Kepala Desa, BPD, pendamping desa, dan operator desa. Selain di smartphone juga untuk operator, untuk yang lainnya yang sering buka laptop, barangkali ini juga bisa ditampilkan di laptop atau di komputer dan tampilannya akan seperti ini. Nah, kedua-duanya ini baik di laptop maupun di smartphone fungsinya sama. Cuma barangkali kita karena 1 kali 24 jam kita selalu megang HP, otomatis yang paling sering digunakan adalah handphone. Jarang sekali kita membuka-buka komputer, apalagi kita buka lemari, buka arsip, mau monitoring, udah lama sekali. Nah, dengan adanya aplikasi ini yang ada data di handphone, memudahkan kita untuk berkoordinasi, baik itu dengan pendamping desa, pendamping lokal desa, dengan PPKD di desa, Sekdes, dengan para kades, dan juga dengan teman-teman kita di kecamatan, juga dengan pimpinan kita Pak Camat. Barangkali ini sebagai pengantar, silakan simak video berikut, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pak Krom, di sini kita di tab kosong kita ketikkan simeong.id. Nah, ini Simeong ini adalah sistem monitoring online offline Google Government, inovasi saya, dan saya alhamdulillah sudah membuat domainnya. Jadi simeong.id, di enter. Nah, halaman utamanya adalah seperti ini. Di sini ada gambar Bupati dan Wakil Bupati Karawang visi 2021 hingga 2026. Ada peta Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan, kemudian ada visi misi Bupati Karawang. Visinya adalah mewujudkan Karawang mandiri, bermartabat dan sejahtera, dan misinya di sini ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Mungkin aplikasi ini saya ingin kebijakan Bupati Karawang masuk ke misi yang ke-1 dan ke-4. Ke-1 adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, ini. Kemudian yang keempat, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, mungkin ini dari sisi Google Government-nya, makanya disingkat sistem monitoring dan evaluasi online dan offline Google Government. Kenapa ada online dan offline? Jadi saya ingin mencoba bekerja secara online 70% dan 30% adalah offline. Caranya nanti kita akan sajikan dalam episode berikutnya. Namun kita coba dulu buka Chrome-nya. Ini sudah, kemudian kita klik Kecamatan Pedes. Wah, nah, sudah terbuka. Kemudian kita loading. Di sini saya akan coba menggunakan akun Kepala Desa Payung Sari. Ini username-nya Payung Sari. Passwordnya bla 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 bla. Kita langsung login. Alhamdulillah masuk,
sebagai Pemdes Payung Sari. Kita lanjut. Di sini kita lihat usernya adalah Pak Lurah, Pak Ahmad Subhan Eshut, Kepala Desa Payung Sari. Kita ke menu pagu anggaran. Di sini ada pagu APBDes tahun 2022. Ini udah include dengan Siskedes. Di Kecamatan Pedas ada 12 desa. Jumlah total APBDes ada mencapai 27 miliar 526.217.821. Oke. Sehubungan kita tadi loginnya menggunakan akun Pak Kepala Desa Payung Sari, kita buka yang Payung Sari aja. Sebagai contoh, Payung Sari di sini ada PADes 138.700.000. Kemudian ada ADD, ada DBH, kemudian ada Banke, ada Banprop, ada dana desa, dan lain-lain. Jumlah APBDes Desa Payung Sari 2.561.871.821. Baiklah, yang akan kita coba sekarang bahas adalah APBDes Desa Payung Sari. Ini APBDes yang udah lewat. Kita langsung ke folder dana desa aja. Di sini dana desanya Desa Payung Sari adalah 1,1.326.290.000. Nah, di sini ada pagu rincinya. Nah, ini pagu rinci sekecamatan Pedas, 12 desa. Nah, ini pagunya tadi 1,3. Kemudian ada BLT, ada non BLT. BLT-nya sebulan Desa Payung Sari 148 KPM, 44.400.000 per bulan. Nah, kebetulan kemarin itu yang dicairkan 3 bulan BLT-nya, bulan ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian ditambah dengan non BLT-nya 317.396. Ini diambil dari 40% dari pagu total, diambil jumlah BLT 12 bulan, 40%-nya. Jumlah 450.596.000. Oke. Kita lanjut ke pengelolaan RAB. Ini saya tampilkan, ini adalah hasil kompilasi output dari aplikasi Siskedes. Bagaimana caranya? Di Siskedes itu kan ada output dana desa berupa file PDF, kemudian kita konversi ke file Excel, dan dari file Excel itu kita upload ke aplikasi ini. Caranya nanti saya akan bahas di session berikutnya. Oke, ini udah ada RAB-nya sesuai Siskedes. Di sini ada kelola, ada hapus. Kelola maksudnya adalah ini kan masih total 1,3 dalam 1 tahun. Sedangkan dana desa itu ada 3 tahap pencairan. Jadi harus dikelola tahap 1 mana, tahap 2 mana, tahap 3 mana. Oke. Seperti contoh di sini. Nah, ini masuk penyelenggaraan penyusunan LPPD, LKPD masuk ke tahap 1. Ini udah disimpan. Kemudian kita kembali. Lanjut yang kedua, ini masih sama, masuk ke tahap 1 penyelenggaraan Musdesus KPM BLT. Kemudian yang ketiga, nah ini masuk ke tahap 2, yaitu penyelenggaraan musyawarah dusun, penggalian aspirasi. Kemudian kita coba yang masuk ke tahap 3 apa ya? Jelas di sini mungkin BLT ke-12. Nah, ini masuk tahap ini sebagai contoh aja. Nah, setelah dipilah-pilah bertahap oleh operator desa, kemudian kita lihat di tab rekap dana desa bertahap. Ini muncul seperti ini. Ini ada 12 desa, pagu anggaran awal seperti ini, tahap 1-nya ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini. Contoh Payung Sari tahap 1-nya 450.596.000. Nah, ini yang akan kita bahas. Contoh Payung Sari, rekap dede bertahap udah. Nah, rinci. Nah, ini Desa Payung Sari. Tadi tahap 1, tahap 2-nya. Sekarang di sini ada penata usahaan. Di sini ada laporan PPKD. Nah, laporan PPKD setelah cair harus melaporkan. Contoh kegiatan penyelenggaraan penyusunan LKPD, LKPD, satu paket 2.270.000. Ini huruf P apa? Huruf P ternyata setelah diklik di sini sedang dilaksanakan dan belum selesai. Nah, kalau dia huruf A, ini adalah seperti ini. Jadi PPKD melakukan verifikasi uang itu sudah dibelanjakan apa belum, sedang dilaksanakan apa belum selesai, seperti itu. Ada yang posisi D, di sini nggak ada. Posisi D adalah anggaran belum diterima oleh desa, jadi anggaran itu belum dicairkan.
kebetulan untuk payung sari sudah dicairkan dan sudah dilaksanakan, sehingga di sini muncul kode A, B, C. A sudah dilaksanakan, kemudian B sedang dilaksanakan dan belum selesai, dan poin C belum dilaksanakan. Jadi anggaran sudah diterima oleh desa, tapi belum dilaksanakan karena memang entah itu menunggu progres yang lain selesai atau memang ada kendala-kendala yang lain, sehingga kita akan mudah memonitoring. Cukup kita melihat di sini posisi yang prioritas, kita lihat posisi C per desa. Kemudian selain PPKD melaporkan juga di sini ada monitoring BPD. Nah, BPD juga sesuai Permendagri tadi 110 pasal 43 wajib monitoring kegiatan. Makanya di sini di Kecamatan Beras dilibatkan. Nah, ini nanti detailnya mungkin menunggu tim kami dari kecamatan untuk lapangan. Biasanya kami bersama tim itu mengukur, dan terakhir mungkin nanti ada lebih detailnya oleh DPMD dan Inspektorat. Namun kita juga di kecamatan ikut berpartisipasi lebih awal, karena kita yang paling pertama berisiko terhadap kegiatan di desa. Ini BPD Payung Sari sudah melakukan cek sampai 12 kegiatan. Dan ini berita acaranya bisa dilihat seperti ini. Berita acara monitoring BPD Payung Sari. Ini ada seksi rumah, seksi pembangunan, ada ketua BPD. Ini ada lampirannya, ada catatannya lengkap. Nah, ini belum ditandatangan karena memang nanti setelah progres mau mengajukan ke tahap 2, baru ini harus ditandatangan oleh BPD. Oke, lanjut ke rakor PD dan PLD, laporan koordinasi pendamping desa dan pendamping lokal desa. Nah, ini di Kecamatan Beras ada 5 orang pendamping desa, 2 orang, ada pendamping lokal desa 3 orang. Ini semua melakukan laporan koordinasi kepada Pak Camat, sehingga di sini saya masukkan kegiatan mereka. Nah, ini Payung Sari ada catatan nih, sudah dikerjakan dari PLD, seperti itu. Oke, jadi intinya dalam penatausahaan ini outputnya untuk pengawasan kami di kecamatan, satu, kami punya data laporan PPKD, kemudian ada laporan monitoring BPD, kemudian yang ketiga ada laporan koordinasi dari pendamping desa dan pendamping lokal desa. Nah, ketiganya di HP juga, jadi mereka dalam hitungan menit sudah bisa melaporkan di HP, tak seperti itu, sehingga data langsung ada di server di admin kecamatan. Oke, kita sekarang masuk sebagai admin kecamatan. Kita lihat tadi data dari desa Payung Sari. Kita login sebagai admin kecamatan. Ini akun saya. Ini akun saya. Nah, ini akun saya, tuh lihat, Ahmad Sati Besos, kasih PMD Kecamatan Beras. Nah, tadi di desa menunya sini sampai sini. Nah, untuk di level kecamatan ada tambahan menu khusus, menu monep, rekomendasi, laporan. Menu monep kita buka, tadi kaitannya dengan dana desa. Tadi kita bicara soal Payung Sari, kita lihat di sini. Jadi laporan di kami di tim kecamatan Payung Sari sudah masuk. Tahap satunya 450 juta. Kemudian ini checklistan dari PPKD, laporan dari PLD, dan juga laporan dari BPD. Nah, tinggal kita sekarang fokus ke C dan B, sehingga kita bisa menindak lebih awal. Kita tinggal telepon aja kadesnya, BPD-nya, PPKD-nya. Ini kenapa masih C? Di sini kenapa tidak ada keterangan? Seperti itu. Oke, nah, ini contoh untuk desa Payung Sari. Di sini masih banyak tuh, 11 desa lagi. Hubungan kita tadi bukunya Payung Sari, ya kita Payung Sari aja. Ini total satu kecamatan, coba kita buka. 12 desa Jatimulya sudah laporan. Kemudian Kota Raja sudah masuk. Mungkin itu saja. Dan ini laporan ini bisa dicetak tadi yang Payung Sari, kita coba dicetak untuk melaporkan ke stakeholder terkait, terutama pimpinan kami Pak Camat. Nah, seperti ini. Ini laporan progres sementara. Di sini ada si Meong, tanggal cetak 24 April 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.